insya Allah setelah nasihat dari Ustadz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan pemirsa Roja Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan faidah yang bisa kita ambil dari ayat pertama dalam kitab Tauhid, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ada 3 jenis. Pertama, ubudiyah amah, ibadah dengan makna yang umum, dilakukan oleh seluruh makhluk. Maknanya tunduk, patuh, taat kepada aturan-aturan Allah yang kauniyah. Kauniyah itu aturan yang Allah berlakukan di alam ini. Orang bilang sekarang sunnatullah yang kauniyah. Dan ini berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, binatang, malaikat, jin, benda-benda mati. Semua tunduk kepada aturan Allah yang kauniyah. Orang kafir tubuhnya tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kalau mereka loncat ke atas, pasti karena ada gravitasi bumi bakal jatuh lagi ke bawah. Kalau mereka makan akan kenyang, kalau mereka olahraga akan sehat. Kalau tubuhnya dilukai akan berdarah. Itu aturan Allah, sunnatullah. Semuanya tunduk. Allah berfirman dalam surah Maryam 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada makhluk apapun, baik di langit ataupun di bumi, kecuali mereka datang kepada Allah dalam keadaan ibadah sebagai seorang hamba. Ibadah maksudnya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang kauniyah. Karena aturan Allah ada 2, ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah untuk zahir kita, untuk lahiriah kita, untuk badan kita. Syariah untuk jiwa kita. Nah, orang-orang kafir jiwanya ingkar kepada aturan Allah yang berupa syariat, tapi tubuhnya tunduk patuh kepada aturan Allah yang berupa hukum alam atau sunnatullah. Kata Allah, tidak ada makhluk apapun di langit ataupun di bumi kecuali mereka tunduk datang kepada Allah sebagai seorang hamba.
Dalam Ali Imran ayat 83 Allah menyatakan walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan tunduklah kepada Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa. Dan hanya kepada Dialah semua makhluk akan dikembalikan. Jadi seluruh makhluk, benda mati ke, makhluk hidup, manusia, jin, binatang, zahirnya tunduk dan patuh Islam kepada aturan Allah yang kauniyah. Ketundukan mereka ini juga disebut ibadah. Semua makhluk ibadah kepada Allah, tubuhnya maknanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang kauniyah. Inilah jenis ibadah yang pertama. Maknanya ibadah umum, dengan makna tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang kauniyah. Kedua, ubudiyah khassah, ibadah dengan makna khusus. Ketundukan, kepatuhan jiwa kepada aturan Allah yang syar'iyah, yang berupa syariat. Inilah ibadahnya orang-orang mukmin. Allah menyatakan wa ibadur rahman alladzina idza yamshuna 'alal ardi hauna alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah, maksudnya orang yang beribadah kepada Allah jiwanya, tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang berupa syariat, adalah orang yang mereka berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan rendah hati. Karena itulah tuntunan syariat sekaligus tuntutan syariat, harus tawadhu, harus rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dikata-katai, diajak bicara oleh orang jahil, ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan dengan kebaikan. Ini tuntutan syariat. Maka orang yang terjadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Ini aturan syariat. Orang mukmin jiwanya tunduk kepada aturan syariat. Inilah ibadah. Tapi ibadah yang khusus. Karena yang beribadah jiwanya, dalam arti tunduk patuh kepada aturan Allah yang berupa syariat. Ini jenis ibadah yang kedua. Inilah ibadah kita semuanya. Ketiga, ubudiyah khassatul khassah, ibadah yang lebih khusus lagi, khususul khusus, ibadah yang kualitas ketundukan kesyariatannya di atas rata-rata manusia. Itulah ibadahnya para nabi, para rasul. Makanya para nabi, para rasul oleh Allah disebut hamba. Mana hamba? Makhluk yang melakukan ibadah, tapi kualitas dan kuantitas ibadahnya di atas rata-rata. Allah berfirman tentang Nabi Ayyub dalam Shad ayat 41, wadhkur abdana Ayyub, ceritakan oleh kamu tentang hamba kami yaitu Ayyub. Dalam surah Shad 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ceritakan olehmu tentang hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Itu ibadahnya para nabi. Lebih spesial, lebih khusus daripada
umumnya ibadah manusia biasa. Inilah 3 jenis ibadah yang tiga-tiganya memiliki makna yang sama, yaitu ketundukan dan kepatuhan, cuma segmennya beda. Ibadah umum hanya ketundukan zahirnya kepada hukum kauniyah. Kedua, ibadah dengan mana ketundukan jiwa kepada hukum yang syar'iyah. Itulah ibadahnya orang-orang mukmin. Yang ketiganya, ibadahnya para nabi berupa ketundukan jiwa mereka terhadap aturan Allah yang syar'iyah, tapi dengan kualitas dan kuantitas yang spesial. Inilah 3 jenis ibadah yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah. Berbeda dengan pembagian ibadah yang ditetapkan oleh orang sufi. Mereka juga menyatakan ada 3 ibadah. Ibadah umum, ibadah khusus, ibadah khususil khusus. Cuma beda. Kata mereka, adapun ibadah amah, ibadah umum adalah mengatakan la ilaha illallah secara lengkap. Kalau ibadah khusus mengatakan Allah, 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 Allah berulang kali. Kalau ibadah khususil khusus hu, hanya huwa saja, hanya satu kata. Dan ini luar biasa, bertolak belakang dengan nas ayat. Ayat menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat lengkap, sebagai seutama-utama zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada Allah, Rabbi alimni du'aan ad'uka wa adhkuru bika wa adhkuruka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat, aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat ini dan berzikir kepadamu dengan kalimat ini. Kalimat yang spesial yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Hai Musa, katakan olehmu zikir la ilaha illallah. Itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi manusia terbaik pada zaman itu, mengatakan la ilaha illallahnya itu secara lengkap. Dan inilah inti sari dari dakwah para nabi dan para rasul. Allah menyatakan semua nabi yang diutus, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembah oleh kalian hanya Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak bagi kalian selain Dia. La ilaha illallah. Karena itu seluruh nabi dan rasul oleh Allah diutus untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Satu umat satu rasul. Kadang bisa lebih dari satu rasul, bisa 2, bisa 3 dalam waktu yang sama. Lihat umpamanya dalam surah Yasin, Allah menyatakan wa arsalna ilaihim itsnaini
fakadzabuhuma fa'ajazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kami utus kepada mereka 2 orang rasul dalam satu waktu, didustakan. Fa'ajazna bithalith, kami kuatkan yang ketiga. Tiga-tiganya menyatakan inna ilaikum mursalun, kami orang-orang yang diutus kepada kalian. 3 rasul dalam satu waktu ke satu umat. Apa jawab mereka? Qalu ma antum illa basyarum mithluna ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Apa jawab mereka? Kalian ini enggak ada, bukan siapa-siapa kecuali manusia seperti kami. Allah tidak menurunkan ajaran apapun. Kalian ini tiada lain kecuali orang-orang yang berdosa. Masih didustakan juga 3 orang sekaligus tuh. Tapi minimal satu umat satu rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami utus kepada satu umat satu rasul. Semua rasul menyatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Inilah la ilaha illallah. Sembah oleh kalian Allah, jauhi semua sesembahan selain Allah yang disebut taghut. Dalam Al-Anbiya ayat 25 berkata muallif ketika membahas masalah atau ayat ini, mimma yustafadu min hadhil ayat, di antara faidah yang bisa diambil dari ayat ini adalah annal muallifa rahimahullahu taala ahsana fit tartib li'annahu lamma bayyana al-hikmah min khalqil jin wal ins kama fil ayati sabiqah bayyana al-hikmah min irsalir rusul wa annahum ursilu lid-da'wah ila tauhid. Muallif pengarang kitab tauhid ini sangat bagus di dalam menerangkan urutan-urutan materi. Dimulai dari hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk ibadah. Sebagaimana ayat kemarin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah itu dijelaskan tujuan pokok diutusnya para rasul, yaitu untuk menegakkan ibadah tauhid ini. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepada rasul ini bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Ini faidah pertama dari ayat tadi. Jadi diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajak ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Faidah kedua, anna tauhid al-uluhiyah wa tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul. Ayat ini pun menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah, mana tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal penyembahan. Hanya nyembah Allah, enggak ada sembahan lain yang dia sembah. Allah diesahkan dalam hal penyembahan. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah lah, inilah yang diserukan oleh para nabi, para rasul. Tapi yang mengakui, meyakini tauhid al-uluhiyah hanyalah orang-orang mukmin. Adapun orang musyrik, mereka mengakui ketauhidan keesaan Allah dalam hal rububiyah, tapi pas penyembahan menyembah kepada selain Allah, selain menyembah kepada Allah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah kepada hamba, yaitu Allah satu-satunya pencipta,
pemberi rizki, penjamin rizki, pengatur seluruh alam jagat raya, yang memberi manfaat atau madarat. Itu kan perbuatan Allah terhadap hamba. Hanya Allah satu-satunya yang berbuat. Maka ini disebut tauhid ar-rububiyah, meyakini tauhid rububiyah maknanya meyakini Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur seluruh alam jagat raya ini. Nah, yang kedua ini diakui juga oleh orang musyrik. Kalau orang musyrik ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang mengatur alam jagat raya? Allah. Mengaku itu. Tapi pas menyembah juga kepada selain Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antara surah Az-Zukhruf 87 Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti jawab Allah. Jadi mereka mengakui Allah satu-satunya yang mengatur, menciptakan, memberi rizki, memberi manfaat dan madarat. Makanya kalau orang meyakini tauhid rububiyah tidak berarti otomatis dia muslim. Enggak. Muslim tidaknya lihat tauhid al-uluhiyah. Apakah berarti orang musyrik ahli tauhid? Enggak, ahli tauhid itu harus ketiga-tiganya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Artinya Allah wajib diesakan dalam tiga hal ini. Hanya menyembah Allah, meyakini Allah, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur alam, plus tauhid asma wa sifat, maknanya Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah Asa, Allah melihat, tapi melihatnya jauh berbeda dengan melihatnya makhluk. Allah mendengar, tapi jauh berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah berbicara, tapi jauh berbeda dengan berbicara makhluk. Allah istiwa di atas aras, tapi jauh berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Itu Allah diesakan dalam hal asma wa sifat. Makanya orang yang tidak mengakui tauhid asma wa sifat, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu berbahaya. Seseorang baru disebut ahli tauhid kalau dia mengesahkan Allah dalam tiga hal tadi. Makanya orang musyrik bukanlah ahli tauhid walaupun meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyah. Al-Quran yang menyatakan. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung, mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur alam, mereka jawab Allah. Meyakini, tapi bukan ahli tauhid. Karena tidak mentauhidkan Allah dalam dua hal yang lain, uluhiyah dan asma was sifat. Inilah faidah yang kedua. Faidah ketiga, anna qawlahu walaqad muakkad bi thalathati taukidat wa hiya al-lam wal qasam al-muqaddar wa qad. ففيه توكيد بأن الله عز وجل قد بعث في كل أمة رسولا. Kata-kata walaqad dalam ayat 36 surah An-Nahl, walaqad ba'atsna, walaqad. Itu di dalamnya ada tiga taukid. Taukid itu yang menguatkan, yang memastikan. Yang pertama adalah huruf lam. Lam di sini lam taukid dibaca pendek, walaqad. Kedua ada sumpah yang dikira-kirakan demi Allah, ada tapi muqaddar, tersembunyi. Tapi ada terkandung di dalam kalimat ini. Siapa yang belajar ilmu balaghah pasti memahami ini dari kata-kata walaqad.
Dan taukid yang ketiga huruf qad. Qad itu disebut huruf taukid, sama dengan lam. Artinya sungguh-sungguh. Maqad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin. Huruf lam berpadu dengan qad, di tengah-tengahnya ada sumpah 3 kali taukid. Memastikan, menyatakan dengan kesungguh-sungguhan Allah peduli kepada setiap umat, dalam bentuk setiap umat diutus 1 utusan minimalnya dan bisa lebih. Kadang di satu zaman 2 rasul, 3 rasul, kadang hanya 1 rasul saja. Dan itu bentuk kepedulian Allah kepada umat. Tidak membiarkan umat kebingungan di tengah kegelapan apa yang harus dilakukan. Enggak, diciptakan, diutus rasul. Apa yang harus dilakukan selama hidup dijelaskan secara gamblang oleh rasul tersebut. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat, wa makna qauluhu ta'ala ba'athna ay arsalna. Wa kalimatul ba'ath tuha bil hayat. Wa dzalika bi anna man ata'a ar-rasul alaihi wassalatu wassalam fa innahu fi hayatin. Ini yang jarang terfahami oleh orang. Adapun makna ba'athna kami bangkitkan. Maknanya kami utus. Kenapa tidak walaqad arsalna, tapi kenapa ba'athna? Karena kata ba'athna mengisyaratkan dibangkitkan untuk hidup. Tadinya mati. Bangkit itu kan maknanya berdiri dari posisi tadinya apa? Mungkin berbaring, mungkin duduk, kan gitunya. Bangkit kamu. Kalau bangkit berarti berdiri, hidup. Inilah ba'ath. Kenapa para nabi, para rasul disebut ba'athna, kami bangkitkan? Ini mengandung makna siapa yang taat kepada Rasul, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul, maka jiwanya hidup. Allah menyatakan dalam Al-Quran, awaman hayya man kana mayyitan fa ahyainahu. Bukankah tadinya dia ini mati kemudian kami hidupkan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya kalau Allah Rasulnya mengajak, menyeru kamu kepada apa-apa yang menghidupkan kamu, kepada apa-apa yang membuat jiwa kamu hidup. Hidupnya jiwa kalau termasuki oleh wahyu. Makanya salah satu sebutan untuk wahyu adalah ruh. Karena fungsi wahyu seperti ruh, menghidupkan yang tadinya mati. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah mewahyukan ruh, maknanya mewahyukan Al-Quran yang disebut dengan sebutan ruh, karena salah satu fungsi Quran seperti ruh, menghidupkan. Quran disebut syifa karena berfungsi mengobati. Quran disebut zikr karena berfungsi mengingatkan. Quran disebut furqan karena berfungsi membedakan hak dan batil. Quran disebut nur, cahaya, karena berfungsi menerangi jalan hidup manusia. Salah satu sebutan bagi Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika
ruhan min amrina. Kami wahyukan ruh kepadamu. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang menerima dakwah para nabi, para rasul sebagai orang yang hidup. Jiwanya hidup. Adapun orang yang tidak menerima Al-Quran, jiwanya tetap mati karena seolah-olah jiwanya tidak termasuki oleh ruh. Karena itulah kalau para ulama zaman baheula melihat orang-orang kafir berjalan, disebut ada kuburan yang sedang berjalan. Kenapa? Karena raganya, badannya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya sudah mati, terkubur di dalam badannya, sehingga badannya disebut sebagai kuburan yang berjalan sebelum dia dikuburkan setelah kematiannya nanti. Itu kuburan yang sedang berjalan. Dalam surah Al-An'am ayat 122 Allah menyatakan wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, kami jadikan bagi dia cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Dia itu maksudnya nabi atau rasul. Berjalan di tengah manusia dengan membawa cahaya. Ajaran yang dibawa cahaya. Apakah dia sama dengan orang yang berjalan di tengah gelap, kegelapan dan tidak ada jalan keluar baginya? Ini gambaran antara orang yang hidup dengan ada Al-Quran di dalam dirinya. Dia hidup dan berjalan di atas cahaya yang terang benderang. Kita berjalan di tengah siang hari, mau kemanapun, mau ada apapun, kita bisa mengantisipasinya. Ada batu, kita hindari. Ada lubang, kita loncat. Ada ular, kita lari. Arah barat, timur, utara, selatan kita tahu. Kalau terang benderang, ya enggak? Tapi kalau di tengah kondisi yang gelap gulita, mau melangkah juga ragu. Apakah pas melangkah itu aman apa tidak? Jangan-jangan ada lubang, jangan-jangan ada batu, jangan-jangan ada beling, jangan-jangan ada ular lagi berbaring di sana, pas keinjak dia ngigit. Kan gitu ya? Pernah nggak kita di rumah listrik mati dari kamar, mau ngambil lilin di dapur, gelap. Kita tahu sehari-hari posisi meja, kursi, lemari gitu kan. Apakah berjalan dari kamar ke dapur itu bisa cepat lari? Enggak, meraba-raba, kadang kejeduk ke ujung meja, sakit gitu kan, padahal sudah hafal banget letak-letaknya, tapi karena gelap kita nggak bisa memastikan. Sampai di dapur cari lilin, diraba-raba, yang keraba sambal malah, yang tidak boleh disentuh malah tersentuh, yang harusnya diambil nggak ketemu. Itu kalau dalam kondisi gelap, ya enggak? Quran ini cahaya. Inilah faidah yang keempat. Faidah kelima, annallaha azza wa jalla ba'atha fi kulli ummatin rasulah. Ayat tadi menjelaskan Allah telah mengutus seorang rasul ke setiap umat. Apa yang dimaksud dengan umat? Di dalam Al-Quran umat memiliki 4 makna. Pertama, al-jamaah kama huna. Umat maknanya jamaah, sekelompok orang. Seperti dalam ayat kami utus
kepada setiap umat satu orang Rasul. Maksudnya kepada satu komunitas, golongan manusia. Ini makna umat yang pertama. Kedua, umat bisa berarti zaman atau waktu tertentu. Tergantung konteks kalimatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin. Dia ingat setelah beberapa umat. Maksud beberapa umat itu beberapa waktu, beberapa jeda waktu baru ingat. Sebelumnya tidak ingat, dilupakan. Siapa yang melupakan? Syaitan laknatullah. Seperti kan ketika di penjara Nabi Yusuf ada dua orang temannya mimpi, akhirnya satu dihukum mati, satu direkrut oleh raja untuk menjadi pemeras anggur bagi raja. Kata Nabi Yusuf, nanti kalau kamu bebas bertemu raja, ceritakan tentang aku Yusuf di sini. Siap. Begitu keluar lupa. Dan yang melupakan siapa? Syaitan laknatullahi. Salah satu cara syaitan menggoda melupakan orang, walaupun itu orang soleh. Lihat umpama kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan pembantunya. Ketika dua-duanya naik perahu, kata Nabi Musa, ikuti ikan itu tuh. Kalau ikan itu hilang berarti kita berhenti di sana. Nabi Musanya tidur. Ternyata lupa ikan itu pergi kemana, pembantunya lupa harusnya berhenti. Ini bablas terus. Jauh kelewat. Kata Nabi Musa, ini lapar capek kita jauh banget, di sini makanan. Apa kata orang itu? Ara'aita id awayna ila sakhra fanasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Ingat gak ketika kita sampai di suatu tempat, aku lupa kepada ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa kepada ikan itu kecuali syaitan. Syaitan yang membuat dia lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu mengambil jalannya sendiri ke laut dengan cara yang aneh. Oh, itu akhirnya kebablasan kelewat, balik lagi. Qala dzalika ma kunna nabghi. Oh, itu sebenarnya tempat yang kita maksud. Balik lagi, pas balik lagi baru ketemu Nabi Khidir. Dilupakan walaupun orang soleh ini. Nah, termasuk tadi disebutkan oleh Allah waddakara ba'da ummah. Dia lupa beberapa umat. Maksudnya beberapa waktu. Ini makna ummah yang kedua, waktu. Ketiga, ummah bisa berarti agama atau akidah, keyakinan. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf 22 Allah menyatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ketika orang-orang musyrik itu disuruh diajak untuk mengikuti wahyu Quran dan Sunnah, apa mereka bilang? Qalu, mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami menemukan bapak-bapak kami di atas keyakinan seperti ini, keyakinan menyembah berhala. Disebut ala ummah. Ummah di sini keyakinan, akidah atau agama. Beginilah cara ibadah bapak kami, maka begitu pula lah cara kami ibadah. Disebut dengan ungkapan ummah. Inilah makna ummah yang ketiga. Makna ummah yang keempatnya adalah al-imamah. Ummah berarti pemimpin, tokoh yang diikuti.
Seperti Nabi Ibrahim disebut umat oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Makna umat imaman yuqtada bih. Imam atau pemimpin yang diikuti. Inilah 4 kata umat dalam Al-Quran yang maknanya berbeda-beda. Ada yang pertama kelompok, komunitas. Seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Yang kedua ada umat dengan makna zaman, waktu. Ketiga ada umat dengan akidah, keyakinan atau agama. Dan terakhir keempat ada umat dengan makna imam, pemimpin. Inilah faidah yang kelima. Keenam, anna ahlal fatrah asyara Allah azza wa jalla ilaihim fi qawlihi ta'ala ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin faqad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada satu kelompok orang disebut ahlul fatrah. Mana ahlul fatrah? Orang-orang yang hidup di masa-masa kosong dari nabi dan dari wahyu. Disebut ahlul fatrah. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-19 Allah menyatakan ya ahlal kitab, hai ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian ala fatratim minar rusul, di tengah-tengah zaman kosong dari para rasul. Disebut masa fatrah. Jangan sampai kalian antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kami tidak pernah didatangi oleh pemberi berita gembira atau pemberi peringatan. Enggak ada rasul. Jangan sampai ngomong begitu. Di masa fatrah itu kami utus. Apa kata Allah? Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun. Sungguh telah datang kepada kalian orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di zaman sejak zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu masa-masa fatrah. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, belum wafat. Masih ada sampai sekarang? Masih. Di mana? Di langit. Jangan tanya, ngapain di langit? Bukan urusan kita. Tapi nanti turun lagi di akhir zaman. Berapa masa waktu diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW? Para ulama ikhtilaf. Tapi ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia berkata fatratum baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 600 sana. Masa fatrah antara Isa dengan Muhammad alaihi wasallam selama 600 tahun. Ini perkataan Salman Al-Farisi. Dan ini masalah yang tidak atau bukan menjadi ranah ra'yu, pendapat orang, bukan. Tidaklah Salman berkata demikian kecuali dia mendengar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat yang rajih. Masa fatrah dari Isa ke Nabi Muhammad SAW berapa tahun? 600 tahun. Kedua, ikhtilaf para ulama. Orang yang hidup di masa fatrah
mati dalam keadaan demikian. Kemana mereka bertempat di akhirat, ke surga ataukah ke neraka? Para ulama ikhtilaf. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi ahli al-fatrah hal hum fi an-nar li kufrihim am annahum ma'dzurun li adami maji'i rasuli lahum. Ulama ikhtilaf, apakah orang yang hidup di masa fatrah itu di neraka karena kekufuran mereka atau ma'dzur. Ma'dzur itu ada uzur karena tidak adanya Rasul. Pendapat pertama, hum finnari likufrihim. Mereka berada di dalam neraka karena kekufuran mereka. Ini pendapat pertama. Dalilnya Quran dan Sunnah. Adapun dari Quran pertama Al-Maidah 72 Allah menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang musyrik kepada Allah, kalau selama fatrah musyrik menyembah selain Allah, Allah haramkan surga atasnya, tempatnya di neraka, tak ada seorang pun penolong bagi orang zalim seperti itu. Ini yang pertama. Kedua, An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Sampai matinya musyrik enggak tobat. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Siapa yang musyrik kepada Allah berarti dia telah mengada-adakan dosa yang sangat besar. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, surah Al-Baqarah 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, bagi mereka laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Ini dalil ketiga. Dalil keempat, Ali Imran ayat 91, Allah menyatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhahaban wal iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari mereka tebusan walaupun dengan emas sepenuh bumi. Saya agar bebas dari azab, saya tebus nih emas sepenuh bumi saya berikan. Enggak akan diterima. Bagi mereka azab yang sangat pedih dan bagi mereka tak ada seorang pun penolong. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan orang yang hidup di masa fatrah, lalu dia menyembah kepada selain Allah dan mati dalam keadaan demikian, tempatnya di neraka. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya nih, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala finnar. Falamma khaffa da'ahu faqal inna abi wa abaka finnar. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, di mana bapakku sekarang? Bapaknya itu mati dalam keadaan musyrik, walaupun bapaknya selama hidupnya itu dermawan banget, baik ke semua orang. Apa kata Nabi SAW? Dia berada dalam neraka. Orang itu tertunduk sedih lalu berlalu. Baru beberapa langkah dipanggil lagi oleh Rasul SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini pertama. Dua-duanya
bapak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bapak orang itu hidup di masa fatrah dan mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah mau ke Mekah, di jalan singgah ke sebuah desa namanya Abwa. Di sanalah ibundanya Aminah dimakamkan, dikuburkan. Beliau ziarah. Didatangi oleh Umar, kedapatan Nabi SAW menangis. Lalu bertanya, maafkah ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ista'dhantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dhantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku. Karena ibunya mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Aku minta izin untuk istighfar, mintakan ampunan untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi nas yang jelas. Kedua orang tua Nabi SAW berada dalam neraka berdasarkan nas hadis ini. Sedih? Ya Nabi sampai nangis. Kita juga ikut sedih, ya iyalah. Jangan pakai logika. Masa rahim yang melahirkan seorang manusia terbaik ke neraka, itu kan logika, menghapuskan nas. Hampir setiap nabi ada orang terdekatnya yang durhaka, ahli neraka, ya enggak? Nabi Nuh, Nabi Lut, istri-istrinya kafir, bahkan dijadikan sebagai simbol kekafiran. Daraballahu alladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kami berikan gambaran kepada mereka tentang orang-orang kafir. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, anaknya juga ada yang kafir. Nabi Ibrahim tukang menghancurkan patung berhala, bapaknya tukang bikin patung. Dan banyak orang-orang yang soleh, orang terdekatnya ahli neraka. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang terdekat yang banyak berjasa seperti Abu Thalib, matinya dalam keadaan musyrik. Itu nas, terima apa ada, jangan diukur dengan perasaan. Agama adalah wahyu, bukan otak, bukan perasaan. Maka berkata para ulama, faddalna ala annaha kafirah wa masiruhan nar. Ini hadis menunjukkan dia mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di dalam neraka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman bersamanya memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu kerabat terdekat. Ayahnya, ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya, kerabat terdekat. Mati dalam keadaan musyrik, nggak boleh untuk dimintakan ampunan. Karena itulah maka orang-orang yang hidup di masa fatrah, menurut pendapat yang pertama, tempat mereka ada di dalam neraka. Pendapat kedua, kita akan bahas Jumat depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Penjelasan ini insya Allah akan kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan
pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Luqman. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, tampaknya sudah ada penelpon yang masuk, kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali untuk memutar nomor di 021 823 6543. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Oh, mohon maaf, sudah masuk kembali, silakan. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Ningsih di Lubuk Linggau. Baik, silakan Ibu. Mau menanyakan menyimpang dari soal tadi. Ini di Al-Qur'an itu kan ada sajadah ya. Kalau pas di surat apa itu kan baca sajadah itu ada tulisan sajadah di samping kanan tuh. Itu gimana caranya tuh? Baik. Jazakillahu khairan Ibu Ningsih di Lubuk Linggau. Barakallahu fiik. Ibu Ningsih di Lubuk Linggau. Di dalam Al-Quran ada di akhir ayat tulisan sajadah. Terus biasanya ada tanda panah ke atas di akhir itu. Itu isyarat tanda ayat tersebut disebut ayat sajdah. Di dalamnya pasti ada perintah atau isyarat untuk sujud. Maka disunnahkan bagi kita untuk sujud baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun kalau di dalam sholat lalu imam membaca ayat sajdah, ada 15 ayat sajdah dalam Al-Quranul Karim. Di antara dalam surah di juz amma ada tuh surah Al-Alaq ayat terakhir. Wasjud waqtarib, fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Di akhir ayat ini disunnahkan untuk sujud. Atau surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Gimana caranya? Dari berdiri langsung sujud. Apa yang dibaca? Bacaan pokok semua sujud adalah Subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana kata Nabi SAW, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la doa dalam semua sujud kamu. Sujud apapun. Termasuk sujud tilawah, iya. Termasuk sujud sahwi, iya. Termasuk umpah sujud syukur, iya. Di dalam solat ataupun di luar solat. Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Lalu ada doa tambahan. Nah, doa tambahannya ini yang dibaca setelah Subhana rabbiyal a'la. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ini salah satu doanya, doa ketika sujud tilawah.
Tapi yang pokoknya subhana rabbiyal a'la. Setelah itu bangkit lagi, berdiri lagi. Kalau itu di akhir ayat seperti surah Al-Alaq tadi, atau seperti surah An-Najm. Surah An-Najm ayat terakhir juga ayat sajdah. Afa bihadzal hadits afa bihadzal wa tabkuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat terakhir dari surah An-Najm, sujud. Setelah beres sujud berdiri lagi, boleh langsung ruku karena sudah selesai bacaan ayat. Boleh disambung dengan ayat berikutnya, 1-2 ayat di surah berikutnya, atau disambung dengan surah pendek qul huwallahu ahad, umpama inna a'thayna alam nasrah. Setelah itu baru ruku. Kalau itu berada di tengah-tengah surat, lanjutkan surat tadi seperti wahum la yastakbirun. Sujud lalu bangkit lagi, lalu lanjutkan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus sampai akhir ayat dari surat itu baru ruku. Itu kalau di dalam sholat. Bagaimana makmumnya? Makmumnya ikut sujud karena dia mendengarkan bacaan imam. Gimana kalau tidak sujud? Nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Apalagi kalau umpamanya kita baca surat itu makmumnya orang awam, nanti jadi fitnah. Takbir Allahu Akbar, mereka bingung, loh harusnya ruku langsung sujud. Apalagi masjidnya besar, akhwat ada hijab. Pas imam takbir sujud, akhwat nyangka ruku. Pas bangkit lagi Allahu Akbar, nah tidak sami Allahu liman hamidah, bingung. Akhirnya jadi fitnah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada setiap Jumat nyaris membaca surah As-Sajdah. Orang awam, saya pernah lihat tuh videonya, sholat di Masjid Nabawi aneh. Dari berdiri langsung sujud, dasar Wahabi, kan gitu. Ini bodohnya kelihatan nih orang. Padahal itu apa? Ayat saja. Dia ketawa ketiwi menertawakan. Padahal kita yang tahu mentertawakan dia. Bodohnya kelewatan, tapi dia pamer dengan kebodohannya gitu. Menertawakan. Padahal imam baca ayat sajdah. Lalu sujud, lalu bangkit lagi melanjutkan bacaan. Jadi ini sunnah. Kalau imam tidak sujud tidak apa-apa. Pernah nggak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam baca ayat sajdah tapi tidak sujud? Pernah. Beberapa hari yang lalu saya langsung menyaksikan imam membaca ayat sajdah tapi tidak sujud dia. Sepekan yang lalu di sini ada sholat gerhana. Di Madinah ada. Rakaat pertama imam membaca surah Al-Hajj, surah ke-22. Rakaat satu surat, gemeter lutut. Di surah Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Jadi pas ayat sajdah pertama langsung takbir sujud. Banyak orang yang bingung, loh ruku, yang lain sujud. Kalau yang faham itu sujud. Lalu bangkit lagi melanjutkan bacaan. Yang tadi ruku bingung. Setelah itu pas akhir-akhir surat ada ayat sajdah lagi dalam surah Al-Hajj. Sujud lagi. Yang faham sujud, yang tidak faham ruku lagi. Bingung lagi dia. Rakaat kedua baca surah Al-Mu'minun. Di Al-Mu'minun tidak ada ayat sajdah. Aman. Nah di rakaat kedua, rakaat pertama, karena sholat kusuf atau khusuf itu 4 rakaat dalam 2 rakaat. Artinya dalam 1 rakaat ada 2 kali Fatihah, 2 kali ruku. 2 rakaat jadi 4 kali Fatihah, 4 kali ruku. Imam waktu di Masjid Nabawi kemarin rakaat pertama kedua baca Al-Hajj dan
Al-Mu'minun rakaat ketiga membaca surah Al-Furqan. Di Al-Furqan ada lagi itu ayat sajdah. Jadi 3 kali ya. Jadi kalau imam tidak sujud tidak apa-apa karena sunnah tidak dosa, makmum juga tidak sujud. Itu kalau di dalam sholat. Nah, bagaimana kalau di luar sholat? Di luar sholat, kalau seseorang membaca Al-Quran lalu ada ayat saja, disunnahkan dia sujud. Sunnah. Kalau enggak apa-apa. Ya, nggak perlu berdiri ketika duduk, begitu ada ayat sajdah langsung aja sujud, kemudian baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu tambah dengan doa khusus, doa sujud tilawah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi, lalu duduk lagi sudah. Lanjutkan bacaan. Bagaimana kalau orang yang melihat? Kalau yang melihat itu menyimak bacaan. Ini orang bacaannya enak, bagus, kita simak. Lalu ada ayat sajdah, dia sujud. Yang mendengarkan juga sunnah sujud. Mustami. Tapi kalau umpamanya ada orang yang baca Al-Quran, kita ada di sana tapi tidak mendengarkan, cuek aja kita chatting atau browsing. Tiba-tiba orang itu sujud karena baca ayat sajdah, kita karena tidak menyimak, tidak mendengarkan, tidak disunnahkan sujud tilawah bersama dia. Karena kita tidak menyimak ya. Begitulah ketetapan untuk sujud tilawah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita bacakan penanya melalui pesan WhatsApp Ustaz dari izin bertanya Ustaz, terkait sifat-sifat Allah Ustaz, apakah yang benar itu 3 berdasarkan hadis yang sahih atau pendapat ulama saja Ustaz? Karena saya tidak mendapati ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan dari Pak Gatot Ustaz. Pertanyaannya terkait dengan sifat-sifat Allah itu yang benar, apakah ada 13 atau 20? Dan apakah ini hadisnya sahih atau pendapat ulama saja? Karena saya tidak mendapatkan ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sana Ustaz. Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Sifat-sifat dan nama-nama Allah tak terbatas dan tak ada seorang pun yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Bukan 13 atau 20. Dalam setiap nama Allah terkandung sifat. Nama Allah ada berapa? Nggak terbatas. Ada yang menyatakan 99, itu salah faham. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki ada 99 nama yang siapa yang mengihsa 99 nama itu dia masuk surga. Maknanya Allah memiliki banyak nama. Di antara nama itu ada 99. Siapa yang mengihsa itu memahami, meyakini dan mengaplikasikan dalam kehidupan, maka dia masuk surga. Sama dengan begini, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Apakah maknanya uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak, miliaran di bank punya orang. Tapi di antara banyaknya uang saya sisihkan 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Itu contohnya. Beda kalau saya memilih uang saya 1 juta.
Saya akan berikan kepada yang hafal juz amma. Ya kalau gitu kalimatnya, iya uang saya hanya 1 juta. Kalau Rasul SAW menyatakan inna asma Allah tis'atun wa tis'una isman, sungguh nama-nama Allah 99 nama. Ya berarti cuma 99. Tapi kalimatnya tidak begitu. Dia menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsahu dakhalal jannah. Ini mengisyaratkan nama Allah lebih dari 99 ditambah dengan doa. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang sahih, siapa orang yang sedang sedih, risau atau galau lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak, terus au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik, terus di akhirnya awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua namamu yang telah engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, maknanya istisar itu hanya engkau yang tahu, yang lain selain engkau tidak tahu. Para malaikat, para nabi enggak tahu. Ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan tak terbatas. Di dalam setiap nama terkandung sifat. Kalau umpama nama Allah Asmaul Husna ada 99 minimal sifat Allah sebanyak itu. Maka sifat 13, sifat 20 itu rumusan orang hasil menelaah ayat dan hadis tentang sifat berdasarkan ro'yu. Ternyata berbeda dengan ayat. Coba Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah bukan? Iya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, itu sifat Allah. Ada nggak dalam sifat 13 atau 20? Nggak ada. Dikemanain itu? Padahal itu sifat Allah. Tapi kok nggak ada dalam 13 atau 20 gitu ya? Jadi memberi nama dan sifat kepada Allah dengan nama dan sifat yang tidak Allah tetapkan untuk diri sendiri, sementara nama dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis yang sahih tidak ditetapkan oleh orang itu. Siapa yang merumuskan ini? Pertama Abul Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah. Dan itu beliau rumuskan ketika keluar dari keyakinan Mu'tazilah. Ketika lahir sampai usia 40 tahun beliau Mu'tazilah, salah satu keyakinan Mu'tazilah Allah nggak punya sifat. Akhirnya ditelaah, oh ini keliru. Lalu keluar dari Mu'tazilah merumuskan sifat-sifat Allah berdasarkan ro'yu. Lahir sifat Allah yang 6. Mikir lagi 7, mikir lagi 9, mikir lagi 11, mikir lagi 13. Di antara muridnya ada Imam Al-Maturidi, dikembangkan jadi 20. Tapi di akhir hayat, dan ini dikemukakan dalam kitab Maqalatul Islamin dan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Beliau rujuk dari pendapat ini, kemudian rujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang akidah Ahlus Sunnah. Nah, inilah rujuknya beliau dari sifat 13 dan 20. Terus terang, kajian kita pertama tahun 90-an membahas kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang memahami sifat 13 dan 20. Siapa yang menetapkannya? Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Yuk kita bahas kitabnya langsung. Di sana menunjukkan rujuknya beliau terhadap hal ini, ya.
Walhasil sikap sifat 13 dan 20 tidak didasarkan kepada ayat dan hadis, malah jauh berbeda dengan ayat dan hadis. Perbedaannya dalam bentuk menetapkan nama sifat-sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah, dan mengingkari beberapa sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah penjelasan tentang sifat 13 ataupun 20. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Abu Lukman, ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan terakhir kita angkat pertanyaan oleh line telepon, kami persilahkan. Ya, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Humaira. Baik, silakan. Afwan Ustadz, ini terkait dengan bagaimana caranya seorang menantu untuk berbakti kepada seorang mertua. Menantu ini diamanahkan oleh mertuanya untuk mendidik adik iparnya gitu. Qadarullah adik iparnya ini terlalu melenceng pergaulannya gitu. Baik. Di sisi lain seorang menantu ini berpikir sebagai menonton ranahnya gitu. Sementara anak dari mertuanya ini, yaitu suaminya, itu pun sudah adik waktu. Baik. Bagaimana sih untuk menanggapi permintaan seorang mertua yang minta bantuan untuk ditunjukkan kembali gitu jalan yang lurus kepada adik iparnya gitu. Baik, cukup insya Allah Umu. Ya, mungkin itu. Iya, insya Allah sudah cukup. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallahu wa jazakillahu khairan. Jadi mertua menyuruh menantunya untuk menasihati iparnya. Iparnya ini anak dari mertuanya berarti ya, yang sudah melenceng terlalu jauh. Tapi menantu menganggap ini bukan kewajibannya. Taib, barakallahu fiik. Iya, pertama, terlepas ada hubungan kekerabatan atau tidak, sesama muslim itu tetap bersaudara, walaupun nggak kenal. Maka lahir kewajiban untuk mendakwahi, mengingatkan, meluruskan bila saudara itu salah dan keliru, walaupun bukan kerabatnya. Umpamanya teman, umpamanya tetangga keliru melenceng, dakwahi semampu kita sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk kita lakukan. Di luar kemampuan ya sudah, bukan tanggung jawab kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apalagi ada hubungan kekerabatan, ini saudara ipar. Mungkin orang tuanya sering menasihati, mengingatkan, tapi nggak mempan. Dia melihat menantunya ini sedikit punya wibawa, sedikit didengar omongannya oleh iparnya ini daripada orang tuanya. Tak ada salahnya mengingatkan, tak ada salahnya meluruskan. Kalau kita memiliki akses yang lebih bisa diterima daripada mertua, lakukan. Apalagi ini kerabat, apalagi ini ipar. Walaupun bukan ipar, bukan hubungan kekerabatan, tetangganya datang ke kita, tolong nasihati anak saya, nasihati, nggak apa-apa. Masuk ke dalam ranah tawasobil haqq, tawasobis sabr. Unsur akhaka zaliman au madluman, ya.
Tolong tuh saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Yang zalim ditolong dengan cara dicegah dari kezaliman. Jadi itu kewajiban terhadap sesama muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah idzastansahaka fansahu. Kalau diminta nasihat, kasih nasihat. Karena itu tidak ada salahnya apabila kita melakukan permintaan mertua. Tapi tentu saja semampunya. Kalau sudah disampaikan kekeh dia ngeyel di atas kesehatannya, ya sudah, gimana lagi? Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali sekedar menyampaikan. Kalau sudah disampaikan, urusan dia dengan Allah. Kalau Allah memandang dia layak menerima hidayah, nasihat kita jadi jalan untuk memperoleh hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak dibiarkan sesat, siapa orang yang layak diberi hidayah. Kita tidak tahu orang ini layaknya disesatkan atau diberi hidayah oleh Allah, kita nggak tahu. Kewajiban kita menyampaikan, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Nggak ada kewajiban bagi kita kecuali untuk menyampaikan. Diminta ataupun tidak diminta, apalagi ini diminta oleh mertua. Tolong tuh adik kamu tuh, adik ipar kamu nasihati saya, sudah bingung, sudah nggak digubris, mungkin omongan kamu didengar sama dia. Lakukan, nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah dilakukan ternyata hasilnya sama, tidak ada perubahan, hidayah Allah belum juga turun, maka kita sudah lepas dari kewajiban, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.